scalping saham gorengan rasa scalping di kripto Terra Luna. Di kripto bisa saham yang bisa kripto yang kita beli akan naik tinggi dalam waktu cepat, dan bisa juga mengalami penurunan yang cepat dalam waktu cepat seperti roller coaster. Di saham pun bisa kita dapati hal seperti di kripto, seperti kejadian kripto Terra Luna yang mengalami penurunan dahsyat dalam waktu jangka pendek. Ini adalah cuplikan dari akhir sesi pertama pas sebelum penutupan untuk saham Ayla yang sebelumnya saya beli di harga 390. Apakah di babak berikutnya akan naik? Dan kita mulai dari awal. Di sini awalnya jam 9 pagi 26 pagi, saya melalui screening di Stockbit melihat dengan big akumulasi bandar, di mana untuk melihat saham-saham yang diakumulasi bandar pada hari sebelumnya. Dan saya lihat scroll ke bawah, di sini dapatlah salah satu saham yang saya bidik, yaitu saham IELS. Ini awal saya membeli di jam 10.26 pagi saham IELS dengan hasil screening dari Stockbit ini. Lihat di bagian order book untuk akumulasi bandar di sini di saham IELS, di mana di bagian pembelinya atau buyingnya adalah YP di 283. Juga ada OD, SA, GR, serta yang menjual adalah BK, BQ, XC. Dan di sini terlihat bahwa akumulasi yang sangat masif untuk hari sebelumnya di saham IELS. Ini menambah keyakinan saya untuk masuk di saham IELS. Maka di jam 10.27 pagi saya langsung untuk masuk ke antrian beli di saham IELS ini. Di harga 286 saya masuk antrian. Kemudian saya lirik di 288 juga masuk antrian di saham IELS ini di sebanyak 3 lot, di mana di sini akhirnya yang di 288 kejemput nih yang 3 lotnya ya. Kemudian antrian yang 12 lot saya pindahkan ke 290 dan akhirnya kejemput juga di 290. Berarti AVG saya di sekitar 290-an untuk saham IELS di jam 10.44 pagi ya. Kadang saya potong videonya supaya ada yang tidak terlalu bosan. Dan inilah di jam 11.28 akhirnya saham IELS sudah di angka 316 dan 318 di akhir sesi penutupan babak pertama. Dan dilihat di sini gencarnya bandar untuk memakan offer, namun kelihatan offer agak tebal ya di 318 dan juga di 320. Makanya kadang banyak haki ke 316 dan 314 harga turun naik. Ini di saat akhir penutupan seperti ini harga langsung melambung tinggi ya. Dan saya kebetulan terlambat untuk membuka HP dan melihat 2 menit sisa ini aja. Dan dilihat di 318 offernya cukup tebal, kelihatan ada yang menahan harga ini. Makanya di 316 harga bertahan, bidnya kelihatan sering dihaki di 316. Antara 316 dan 314 ini ya, harga pulang balik turun naik. Ini seperti roller coaster, pergerakannya yang cepat naik dan turun secara tiba-tiba. Dalam scalping saham ini membutuhkan ketepatan analisa top reading dan bid offer untuk melihat pergerakan yang naik turun secara cepat seperti ini. Dan akhirnya di jam 11.30 ditutup di 318 dengan keuntungan saya sekitar 9,8%. Ini grafik pas kenaikan di akhir penutupan sesi pertama yang langsung melonjak tinggi. Akhirnya dengan kondisi seperti ini saya berarti sedang floating profit di sekitar 9% dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk saham IELS ini. Apakah ini akan terus berlanjut? Di saat awal pembukaan sesi kedua di jam 13.26 sebelum pasar buka, saya lihat di Instagram Belvin VVIP atau Lord Belvin ternyata ada postingan tentang saham IELS to the moon. Kemudian saya lihat di sini ada target buy 318 dan tupo 350, stop loss 300.
Saya kadang suka melihat ini, kadang sahamnya bisa arah dengan cepat kalau Lord Berfin, dimana sekarang saya sudah floating profit, maka di awal babak kedua saya siap-siap apakah saham ini mampu arah. Ternyata dilihat dari pergerakan yang terjadi, saham di awal babak kedua ini kebetulan sinyalnya kurang begitu bagus, dan saya lihat di grafik yang tinggi ini sebenarnya agak riskan juga kalau untuk ini tanpa memasang stop loss. Namun karena sudah terlambat dan hari sudah mendekati jadwal, saya berniat untuk melihat saja langsung pergerakan scalping di saham ILS apakah mampu untuk naik atau arah setelah akhir babak kedua nanti. Dan sekarang sudah mulai pergerakannya dengan cepat. 318 kelihatan diisi dan 320 dimakan nih. Kelihatan seperti roller coaster, dan 316 ditebalkan sampai 312 ya. Untuk ini ternyata dengan kondisi jaringan yang kurang begitu bagus, HP berhenti sejenak dan saya terpaksa menunggu ya. Dan harga pun sudah turun ke 314, langsung dihajar ke 310 dan 306, dan dilihat juga langsung 308 tebal ini offernya, 306 juga tebal, dan 304 sampai 302 cuma di 302 yang agak tebal ya untuk bid ya di sini. Ini harusnya kan dalam kondisi saya tidak menerima kenyataan bahwa keuntungan yang tadi sudah besar ternyata sekarang jauh berkurang. Dan ini adalah yang biasa dialami oleh kita sesama trader saat melihat keuntungan yang tadi sudah begitu besar berkurang, kita tidak ikhlas untuk menerimanya, dan saya biarkan saja ini terus terjadi. Ini seperti meratapi nasib kehilangan. Namun kalau dalam scalping, hal inilah yang sebenarnya untuk diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman harusnya udah cut di sini di saat harga mengalami penurunan dalam jangka pendek. Sebab di sini kelihatan tidak ada buying power yang kuat untuk menaikkan harga saham di sini. Kelihatan bid yang begitu tebal tiba-tiba dicabut. Dan ini artinya kemampuan bandar untuk menaikkan harga tidak seimbang dengan penjualan yang masif dari sellernya. Dan dilihat di sini walaupun harga masih bertahan di atas 300-an, kadang turun ke 298 dan langsung bid dicabut tiba-tiba nih. Ini indikasi pencabutan bid yang tiba-tiba, harga memang tidak sanggup naik atau bandar tidak punya cukup kemampuan untuk menaikkan harga. Sementara tadi Lord Belvin stop lossnya udah di 300 ya. Karena saya FOMO di sini mengharap saham menjadi arah, tetap dibiarkan harga sampai turun ke 296, dan grafik kalau sudah begini ini udah wajib jual. Makanya saya rekam dan saya videokan kejadian ini sebenarnya untuk introspeksi dan cara kita untuk kabur sebenarnya ya. Tidak ada selain jurus langkah 1000, secepat-cepatnya kabur dari serangan bandar yang sangat masif ini, serangan untuk menurunkan harga karena bandar tidak kuat di sini. Sudah harga di 292 sampai ke harga beli saya di 290 harga jadinya kan. Saya masih tetap diam dan keuntungan udah tinggal 0,8%. Inilah yang sering terjadi, kita hanya diam seperti kata Bapak Fir Abdul Jamal, kecepatan mata otak jari. Di sini sangat diperlukan bahwa mata sudah melihat dan otak harus berpikir untuk cepat mengkat melalui tangan. Namun ini tidak terjadi untuk saya saat di saham ILS ini, dan akhirnya kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi secara perlahan dan menyayat semakin dalam di harga sekarang 288. Dan ini banyak dari kita sesama scalper atau trader yang membiarkan ini dengan hanya melihat. Tindakan yang paling cepat adalah untuk mengkat, tidak ada jalan lain. Dan sebagai berbagi pengalaman dan sharing untuk teman-teman semua di sini, karena hasil akhir setelah ke ini sangat tidak kita harapkan, dimana dilihat
seolah-olah harga ditahan dan saya berharap akan ada pullback di sini. Namun kenyataannya kan kita tidak bisa menebak bagaimana misi bandar di sini. Walaupun harga bid ditebalkan di 282 dan 284, namun dengan melihat grafik ini pasti banyak orang akan semakin takut dan akan lari terbirit-birit. Kalau melihat grafik yang sudah tinggi langsung turun seperti ini, makanya kejadian di pasar tidak bisa kita tebak. Dan kita, apa yang kita harapkan belum tentu kejadiannya sama dengan yang terjadi di pasar. Jadi dalam scalping di saham gorengan, hal-hal seperti ini sebenarnya sering terjadi dan berulang-ulang. Dan kita sesama trader, dan terutama saya saat di saham ALS ini, memang akhirnya seperti pasrah dan membiarkan saham ini, dan rasa penasaran inilah yang membuat harga akan kita biarkan nasib saham kita akan turun atau akan naik, harapan kita. Apalagi dengan melihat bid yang tebal-tebal ditebalkan seperti ini. Sementara dari rumusnya saham gorengan itu udah biasa untuk menebalkan bid dan tiba-tiba cabut ya. Terlihat sini bid tebal langsung tiba-tiba hilang, atau bid itu memang dimakan oleh orang yang ingin kabur keluar dari saham yang sedang mengalami penurunan tajam. Dan seperti kata Bapak Fir Abdul Jamal, benar juga bahwa saham itu ibarat naik gunung dari rendah ke tinggi kemudian turun lagi ke rendah, dan ini terjadi secara cepat seperti pergerakan di kripto, di mana saham ini akhirnya berangsur-angsur di posisi merah. Harusnya kan kondisi walaupun untung sedikit tadi, kita pola win is win, hajar atau haki aja untuk hajar jual ke kiri. Namun karena itu tidak dilakukan, memang penasaranlah yang membuat kita untuk seakan-akan menunggu saham ini akan pullback. Sebenarnya kalau ini sudah terjadi dengan kondisi ketakutan yang sangat besar, terutama bagi para sesama retail, tidak ada yang berani untuk menahan saham seperti ini, maka terjadilah perebutan jual-jual saham yang terjadi. Dan dilihat di sini, walaupun kelihatan bid ditahan, sebenarnya bandar pun belum tentu sanggup menaikkan harga, tergantung kondisi keuangan dan kondisi strategi bandar. Untuk itulah perlu ilmu bandarmologi. Padahal di sini saya sudah melihat bahwa harga AVG bandar di 283. Harusnya walaupun di sini harga ada bid ditebalkan, saya haki aja ke sini ke 278 ya. Dan dilihat di grafik, ini seperti memberi harapan karena hijau di grafik di bagian bawah seakan ada pullback. Tapi secara hukum untuk teori moving average, kalau yang sudah terjadi penurunan tajam drastis ini, memang untuk naik dibutuhkan volume yang besar. Sementara di sini adalah volume jual yang besar, bukan volume beli. Mungkin untuk Lord Belvin akan menukar metode. Biasanya saham yang disuarakan oleh Lord Belvin akan mudah arah. Sekarang memang tidak terjadi seperti itu, dan perubahan di dalam gerakan saham bisa terjadi secara cepat dan tiba-tiba tanpa kita ketahui. Sebab rimba atau permainan para bandar di sini bisa bertukar-tukar. Dan walaupun dilihat bahwa ada gerakan untuk menahan harga di harga 274 yang bidnya ditebalkan, dan menahan supaya tidak ARB ya. Tapi karena tekanan jual, karena panik selling oleh para retail yang ketakutan, membuat bandar akan melepas antrian bidnya. Kalau ibarat kita pun dagang, kita tidak akan sanggup untuk menahan tekanan jual yang sangat tinggi ini. Daripada bandar pun merugi, mungkin kalau logikanya bandar pun akan kabur melihat tekanan seperti ini dan tidak akan mau menerima buangan daripada retail. Dan terbukti akhirnya harga berangsur-angsur merah, dan jam 13.39 dilihat di 262 hanya satu bandar meletakkan antrian jual tadi, dan ini indikasi saham akan ARB total. Sebenarnya masih ada pilihan untuk keluar, tapi kalau sudah terlambat seperti ini, akhirnya saya malas jadinya ya.
terjadilah roller coaster yang sangat mengenaskan. Dari harapan naik dan berharap saham akan menjadi arah, namun tiba-tiba sahamnya yang diharap arah tersebut langsung turun drastis dan minus ke sampai ARB akhirnya, dan total minus jadinya menjadi sama seperti kenaikan tadi naik sekitar 9% dari harga beli saya, dan sekarang minus menjadi sekitar 10% dari harga beli. Dan ini sebagai pembelajaran bagi teman-teman dan rekan-rekan sesama scalping dan trader untuk supaya punya trading plan yang baik di dalam dunia saham dan tidak mencontoh seperti kejadian seperti ini, dan menjadi pembelajaran untuk berikutnya.